Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Ali Idrus dalam acara Ramadan Ceria. Alhamdulillah nih adik-adik yang ada di rumah, Kak Firman sekarang sudah berada di Pondok Pesantren Dar El Kolam 3. Nah, saat ini Kak Firman sudah ditunggu sepertinya sama adik-adik yang ada di Pondok Pesantren ini. Kak Firman gak hanya sendiri, Kak Firman bersama sahabat Kak Firman yaitu Ayah Agus akan menceritakan kisah Nabi dan Rasul. Dan pastinya akan ada belajar mengaji, belajar bahasa Arab, dan ada beberapa lagi pelajaran-pelajaran yang bakal dikeluarkan. Untuk itu, adik-adik yang ada di rumah, jangan pergi dari tempat duduknya untuk menonton kami dalam acara Ramadan Ceria. Ayo ikutin Kak Firman. Puasa sebulan penuh puasa Ramadan bulan mulia. Puasa wajib bagi yang beriman. Puasa sebetulnya menyehatkan. Puasa sebulan penuh puasa Ramadan bulan mulia. Puasa wajib bagi yang beriman. Puasa sebetulnya menyehatkan. Sebulan menahan nafsu, menjauhi larangan Tuhan, meningkatkan ketakwaan, puasa dengan meminta bakti, lahir batin suci kembali. Semoga Tuhan ridhoi ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Puasa sebulan penuh puasa Ramadan bulan mulia. Puasa wajib bagi yang beriman. Puasa sebetulnya menyehatkan. Puasa sebulan penuh puasa Ramadan bulan mulia. Puasa wajib bagi yang beriman. Puasa sebetulnya menyehatkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tepuk tangan dong. Mana sih? Masa puasa-puasa Kak Firman udah semangat, adik-adik yang cantik gak semangat. Alhamdulillah nih, sekarang Kak Firman gak sendiri nih adik-adik yang ada di rumah. Kak Firman sekarang sama Ayah Agus. Kasih tepuk tangan buat Ayah Agus. Nah, adik-adik semuanya di Pondok Pesantren Dar El Kolam dan juga adik-adik yang di rumah, kali ini Kak Firman ngajak teman-teman semua untuk menceritakan kisah Nabi dan Rasul pastinya. Penasaran kan, semua penasaran ya? Penasaran ya? Sama Kak Firman juga penasaran nih. Ayah Agus, ya, kira-kira tema yang pas di bulan Ramadan ini, yang cuacanya lagi Masya Allah, indahnya, cerita Nabi siapa, Ayah? Sekarang kita cerita Nabi Nabi Hud. Kalau gitu Ayah, gak usah banyak kalam. Ya. Adik-adik yang di rumah juga pasti penasaran. Langsung ya ceritakan sejarah tentang kisah Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kisah tentang Nabi Hud. Nabi Hud hidup di yang disebut kaum Ad. Kaum Ad bangsa yang kaya raya. Pertanian mereka makmur sekali, segala macam pepohonan, sayur-sayuran tumbuh semua. Mereka pun mampu membuat bangunan yang besar-besar, bahkan mampu membuat menara yang tinggi-tinggi. Gunung dikorek dijadikan terowong. Hebat sekali bangsa kaum Ad. Namun mereka lah masihlah kolot.
masih menyembah banyak tuh. Gunung disembah, batu disembah, ketemu matahari disembah, ketemu semut disembah. Hingga pada suatu hari Tuhan pun menyuruh Nabi Hud untuk datang ke kaum, untuk mengubah pola pikir mereka. Mula-mula Nabi Hud sengsara sekali, tak seorang pun yang mengikuti ajakan Nabi Hud. Akhirnya Tuhan pun menimpakan bencana kepada kaum. Tidak ada hujan, diberi kekeringan selama 7 bulan. Keringan artinya kepanasan. Karena kepanasan pohon-pohon pun mati, tumbuh-tumbuhan pun mati. Namun sudah diberi bencana, kaum Ad pun tidak ada yang sadar, tidak ada yang mengikuti pikiran Nabi Hud. Sampai di sinilah dulu cerita kita. Kita lah sambung nanti lagi. Kami semua ingin melihat bakatlah bakat dari adik-adik semua. Masya Allah. Gimana nih adik-adik semua? Seru nggak dengan kisah Nabi Hud? Adik-adik kalian di rumah gimana? Seru nggak? Pasti seru. Dan juga kayaknya masih penasaran lagi kan? Apa sih kisah selanjutnya? Sejarah Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Nah, untuk itu karena kalian semua udah mendengarkan kisah Nabi Hud dari Ayah Agus, Kak Firman ngasih kesempatan nih buat adik-adik pondok pesantren Darkolam untuk bertanya. Siapa yang ingin bertanya? Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisa Korota Ayuni. Pertanyaan saya, Nabi itu Nabi keberapa sih Ayah? Nabi Hud Nabi keberapa ya? Adam, Idris, Nuh, Hud. Nabi keampe. Ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum Ayah. Ya. Salam. Saya mau nanya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Salsabila Bunga. Saya mau nanya nih, apakah setiap ada bencana, berarti alam sedang marah sama kita? Wah. Memang Ayah sering mendengar kalau umat manusia ini sudah banyak melakukan kemusyrikan, kemaksiatan di muka bumi. Ayah pernah dengar kalau ada 100 penduduk, 51 orang saja sudah melakukan kemaksiatan, maka bencana sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu menurut Ayah Agus, menurut Kak Firman bagaimana? Iya, betul sekali apa yang Ayah Agus bilang. Jadi kita sebagai hamba Allah, kita sebagai pencinta sejarah Nabi dan Rasul, khususnya menjadi umat Nabi Muhammad SAW, harus bisa taat. Jangan sampai alam ini marah, kita nggak jaga. Contoh, di kali, buang sampah di kali, gagal di tong sampah. Nah, siapa nih yang suka buang sembarangan nih makanannya? Kamu ya? Jadi kita ini harus menjaga alam. Kita harus bisa taat, karena kalau misalkan kita nggak menjaga alam, kita nggak menjaga hubungan baik kita kepada Allah, Allah akan menghukum kita dan bumi ini akan digoncangkan. Ayatnya di mana? Ada. Zuharal fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydina lidzikahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh tangan-tangan para manusia. Maka sebab itu Allah akan menimpakan sesuatu azab sesuai yang sama. Jadi kita mesti jadi manusia yang tak biar nggak masuk neraka. Karena neraka apa? Tuh, dengerin ya ayahnya. Betul. Jadi seperti itu Ade, paham? Jelas? Alhamdulillah. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum Ayah, nama saya Febi Carolina. Saya mau bertanya, apa aja sih kebaikan Nabi Hud? Apa aja kebaikan Nabi Hud ya? Kebaikan Nabi Hud yang pertama, dia adalah Nabi yang rela untuk menyampaikan firman dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dipikirkannya begitu susah, begitu menderita. Kedua, dia juga sebagai nabi yang paling
sabar. Begitu. Kak Firman bisa tambahin lagi? Nah, mungkin itu secara kesimpulannya bahwa kebaikan para nabi dan rasul mempunyai ketingkatan kesabaran yang sama kepada nabi-nabi yang lain. Yang kedua, nabi yang udah dipilih Allah Subhanahu wa taala adalah nabi yang mempunyai ketaatan yang tinggi dari Allah. Jadi ada golongan-golongan orang-orang yang memang menjadi pilihan Allah. Nah, untuk adik-adik nih yang cantik-cantik, supaya kepengen dipilih oleh Allah, kita harus taat. Kita harus caper kepada Allah sama Rasulullah. Jangan capernya sama manusia. Betul nggak? Cari-cari perhatiannya sama Kak Firman. Jangan. Cari perhatiannya sama Allah. Takbir. Nah, begitu, paham? Juga jadi orang sabar, sekarang Kak Firman paling Sabar. sabar begini. Allahu Akbar, main. Sabar juga kita. Jadi gitu ya, kalau ada panggilan azan jangan main HP. Main HP terus kan? Langsung bergegas buat sholat. Ya, betul ya? Ya. Nah, untuk itu adik-adik semua yang ada di sini, alhamdulillah nih, ya kan? Kita ini udah banyak cerita tentang Ayah Agus, tadi udah menceritakan kita, dan adik-adik yang di rumah juga pasti masih penasaran lagi. Tapi Kak Firman nggak di sini dihabisinnya, masih ada lagi keceriaan di Pondok Pesantren Darul Qolam ini untuk katanya ya, ada anak-anak kita ini, teman-teman kita punya bakat ya. Nah, pasti adik-adik semua ini kan di Pondok Pesantren Darul Qolam punya bakat. Untuk itu, jangan kemana-mana, adik-adik yang ada di rumah, ikutin terus Kak Firman bersama Ayah Agus dan teman-teman yang di Darul Qolam. Betul? Dalam acara Ramadan Ceria. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih bersama saya Firman Ali Idrus dalam acara Ramadan. Sip. Semangat semuanya, bagus. Tetap tenang. Adik-adik semua, tapi Kak Firman sedih nih. Tadi baru saja kita ini kan bersama Ayah Agus ya, cerita tentang kisah Nabi. Tapi sekarang Ayah Agus ini lagi ada acara. Mudah-mudahan Ayah Agus selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak apa-apa. Masih ada Kak Firman, manusia yang paling kece sedunia akhirat. Amin. Adik-adik yang di rumah nih, ayo langsung aja ya. Di sini nih Kak Firman punya janji sama adik-adik yang ada di rumah bahwasanya Pondok Pesantren Darul Qolam 3 mempunyai bakat yang sangat luar biasa. Langsung aja ya. Langsung ya. Teman-teman semua di sini Kak Firman kepengen nih kalian semua ini maju ke depan, dan Kak Firman kepengen kalian nunjukin bakat kalian karena ada adik-adik kalian yang ada di rumah yang lagi nonton. Mudah-mudahan bakat kalian ini bisa ditiru oleh adik-adik yang ada di rumah. Amin ya robbal. Nah, untuk itu Kak Firman pengen nanya nih, siapa di antara kalian yang punya bakat yang hebat? Wah, Masya Allah, kasih tepuk tangan aja ke depan sini. Dengan siapa nih? Kanaya ini pengen menunjukkan bakat apa Kanaya? Pidato bahasa Inggris. Masya Allah. Pidato bahasa Inggris. Adik-adik yang di rumah, simak Kanaya ini akan menunjukkan bakatnya. Untuk itu Kanaya langsung aja dimulai Kanaya. Silakan ke depan. In the name of Allah, the most gracious and merciful God, Your Excellency, all of the supervisors, and all of my beloved friends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's sing to Allah. Because of His mercy and bless, we can gather in this beautiful place. Secondly, salawat also salam may be upon to our lovely prophet, our messenger, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Who has brought us from the darkness to the lightness. Well, I do not forget to say thank you to all the supervisors who have given me an opportunity to talk in front of you all. So, there's a pale-faced man sitting alone in his bedroom. Sometimes he cried, laughed, even screamed painfully. This is an illustration of a man who fell down into forbidden drugs. He laughed when he got them, and he cried when he need them.
And from this illustration, I will present my speech under the title, Say No to Drugs. As we can watch and listen in television, radio, or newspaper, many young generation consume forbidden drugs, anesthetic, and act. It is same what we can see in newspaper. 3 million young generation fall down into forbidden drugs. So, how is the future of this country will be? If all of the young generation consume forbidden drugs, how is the generation of this country? But, if scientists or leaders or any young generation in any organization united to eliminate the forbidden drugs, so the brokers will not have courage to come to our country. Based on evidence above, we understand that we must help our friends, our neighbors, our brothers who fell down into forbidden drugs. Let's advise them to consider that happiness and enjoyment we get from forbidden drugs is just an enjoyment in a short moment. Okay, maybe that's just what I can favor to you all. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang ada di rumah kan udah nyaksiin kan, karena ya udah bisa mengeluarkan bakatnya pakai pidato bahasa Inggris, belajar di rumah ya. Untuk itu adik-adik semua yang ada di sini, Kak Firman mau lanjut lagi nih. Ada nggak yang pengen nampil lagi kedua nih? Wah, silakan maju ke depan, kasih tepuk tangan. Ini badan. Salaman dulu kita. Masya Allah. Oke Billy, tunjukin sama adik-adik yang ada di rumah. Kira-kira Billy ini pengen menunjukkan bakat apa Billy? Jadi kan tadi karena bahasa Inggris, sekarang saya bahasa Arabnya Kak. Masya Allah. Oke. Udah siap Kak Billy? Adik-adik yang ada di rumah juga semakin siap untuk melihat penampilan Kak Billy. Begitu, tunjukkan bakatmu Kak Billy. Silakan. Wa ya ayyuhal ashabil mahbubun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ummatan wasatan wa akramana bil ibadati wat taqwa. Assalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Tayyib, naltaqi marratan ma'i izkiyatun nabili insan jamil kamsi syahrukan sa'akhtuba amamakum jami'an tahtal unwan kul khairan aw liyasmut. Innallaha nadana li an nakuna khairil ibad bi arsali Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ta'ati wa tibaati bil ikhlas ala kulli nizamid dinil Islam linaili rahmatan minallahi ta'ala. Al wasiyatu min wasaya sayyidina Rasulillah wa huwa ani hifzil lisan kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Min hadhihi al-wasiyati Rasulillah asyarana ani ahammiyati wa quwwatil lisan fi ayani darajati was salamatil insan fi hifzil lisan. Wa bil lisan kal abdu yablughu darajatan aliyatan aw hatta fadlan min Allah ta'ala. Wa bil lisani aidan kal abdu yablughu ila dakhili hawiyatil haqarah aw hatta nari jahannam. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abdu yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah la yulqiya laha balan yarfa'ullahu darajat. Wa innal abdu yatakallamu min sakhatillah la yulqiya laha balan yahwi biha fin nari jahannam. Min hadzal hadits yukhbiru anna Allah yuhibbul abdu man yahfaz lisanuhu wa yukrihul abdu man la yahfaz lisanuhu. Kaifa ma'ana ka ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Aw yuhibbuna Allah aw aksuha? Nahnu ka ummati Rasulillah wajaba alaina an na'mala wa naqtadiya ma fi qawli wa amali Rasul li'anna fihi uswatun hasanah wa tifatihi wa huwa yuslihu akhlaqin nasi jami'an. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq.
ما من شيء بلغتكم حنيفا. هيا على نستعمل لساننا بذكر الله تعالى لنيل رحمة من الله تعالى. ها هي هذه خطبتي أستعفيكم على كل لحن ومحتئة وأقول لكم والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Billy ya. Sampai ketemu lagi kita. Oke, kasih tangan buat Kak Billy. Oke, baik adik-adik semua yang Kak Firman cintai. Nah, kita lanjut lagi nih. Adik-adik yang di rumah juga pasti penasaran kan, apalagi sih bakatnya. Untuk itu Kak Firman kayaknya sudah melihat nih sosok-sosok adik-adik yang berbakat nih, adik-adik yang ada di rumah, ada di sebelah Kak Firman. Nah, kan ada juga nih yang punya bakat baca Al-Quran pastinya kan, ataupun bakat-bakat yang lain. Tapi Kak Firman untuk baca Quran itu ditahan dulu kali ya. Nanti akan ada yang lain lagi. Untuk itu Kak Firman mau panggil yang memang punya bakat yang sangat luar biasa. Mikdad, punya bakat apa nih? Karikatur, seni karikatur. Seni karikatur, ini buat sendiri? Iya. Nanti presentasi ya? Iya. Siap kan? Siap. Oke, adik-adik yang ada di sini dan untuk adik-adik yang ada di rumah langsung aja nih. Kak Mikdad akan menunjukkan karikaturnya. Masya Allah. Silakan. Jadi saya di sini menggambarkan sebuah karikatur orang berkacamata dengan kepala yang besar, menggunakan peci dengan main hadroh, dengan menggemakan Ramadan dengan sholawatnya kepada Nabi. Karikatur di sini identik dengan hal-hal yang konyol, hal-hal yang lucu, dengan identik dengan kepala yang besar, hidung yang besar atau sebagainya. Ini karikatur apa tadi namanya? Karikatur Ini bentuk apa nih orang nih? Iya. Ini peci. Iya. Gema Ramadan. Alhamdulillah nih adik-adik nih, Kak Mikdad ini alhamdulillah bisa bikin karikatur. Seperti adik yang ada di rumah juga mesti semangat ya. Siap semuanya di sini? Kita tampilkan bakat selanjutnya. Dan di depan Kak Firman ini udah ada sosok wanita. Khadijah yang baru, Siti Aisyah yang baru, Siti Fatimah yang baru. Kita tampilkan saja untuk murotal Quran. Untuk adik-adik sini semua nih, yang Kak Firman ngeliat nih. Ada nih kakak perempuannya nih untuk maju ke depan, ayo. Kasih tepuk tangan dong. Untuk itu langsung aja adik yang ada di rumah ingin melihat bakat kakak untuk bisa membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan dong. Masya Allah, lantunan ayat suci Al-Qur'annya ini sangat indah banget ya. Makasih. Masya Allah. Nih adik-adik semua nih mesti harus bisa semangat ya. Seperti kakak kita ini, suaranya bagus, lantang, dan indah. Alhamdulillah. Untuk adik-adik yang ada di rumah juga mesti semangat. Bulan suci Ramadan harus banyak membaca ayat suci Al-Quran. Adik-adik semua yang Kak Firman banggakan, gak cuma sampai di sini nih. Karena Ayah Agus kayaknya udah ada nih, feeling Firman nih. Kayaknya udah ada nih. Nanti kita bakal lanjut lagi nih dengan cerita-cerita para nabi, kisah-kisah para rasul, yang pastinya dengan cerita yang kemarin, yang tadi maksudnya. Yang tadi baru setengah nih. Masih penasaran kan dengan kisahnya? Ya, lemas. Gitu dong, cantik dan ceria. Jadi jangan kemana-mana ya untuk adik-adik yang ada di sini. Dan untuk adik-adik yang ada di rumah, masih bersama Kak Firman Alidrus dalam acara Ramadan Ceria. Ayo semuanya kita langsung menuju taman. Alhamdulillahirabbil alamin. Kasih tangan dong. Ayah, ya. Tadi sangat luar biasa ya bahwa adik-adik di Pondok Pesantren Darkolam ini mempunyai bakat yang sangat luar biasa ya. Dan juga adik-adik semua yang ada di sini, Masya Allah. Kak Firman sangat takjub melihat kebakatan, mempunyai bakat kalian semua. Nah untuk itu, sebelum kita melanjutkan kisah Nabi Hud alaihissalam yang akan dibawakan oleh Ayah Agus, Kak Firman mau ngasih satu pesan nih buat teman-teman semua yang ada di Pondok Pesantren dan juga adik-adik yang ada di rumah, bahwa kita ini harus bisa mencintai alam, kita ini harus bisa menjaga kita punya lingkungan, jangan sampai kita menyakiti alam. Ada pohon yang petik aja, kan dia juga pengen hidup, betul nggak? Jadi jangan kita ini merusak lingkungan, jangan sampai kita merusak alam. Contoh yang di laut, jangan buang sampah ke dalam air laut. Itu akan mengkotori dan kasihan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Betul? Betul. Setuju nggak? Setuju. Siap menjaga alam? Siap. Siap menjaga lingkungan? Siap. Siap bersih? Siap. Alhamdulillah. Adik-adik juga pasti siap ya untuk bisa menjaga lingkungan dan bisa menjaga alam. Oke, tangan. Alhamdulillah nih. Ayah. Ya. Ya, tadi kan kita menceritakan kisah Nabi Hud ya. Ya. Itu kan masih setengah nih ya. Ya. Teman-teman nih Kak Firman nih, adik-adik Kak Firman nih yang wajahnya Masya Allah, cantiknya luar biasa. Sinarnya, cahaya ininya ya, memancar nih Masya Allah. Karena mereka bersekolah di tempat yang luas. Masya Allah. Jadi pikirannya terbuka. Untuk itu ya, langsung aja nih adik-adik yang di rumah masih penasaran ya. Lanjutin ayah ceritanya Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Silakan ayah. Sudah diserang panas berhari-hari berbulan-bulan. Namun kaum Ad tetap saja jadi pembangkang. Hanya beberapa orang yang mengikuti Nabi Hud. Salah seorang ini dia Ada juga ibu-ibu yang mulai sadar akan kebaikan ajakan Nabi Hud. Allah pun berfirman kepada Nabi Hud, wahai Nabi Hud, bawalah pindah kaummu walaupun cuma segelintir. Karena sebentar lagi bencana raya, bencana besar akan kutimpakan ke negerimu. Singkat cerita, Nabi Hud pun kemudian pindah ke bukit yang lain. Anak-anak pun lah ikut pindah. Ibu-ibu
ikut juga. Berjalan mereka siang malam, kecapean tidak jerah, hingga sampailah mereka ke negeri seberang. Seperti yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Maka kemudian ditimpakan angin yang kencang, dinginnya minta ampun selama 7 hari 7 malam. Angin rumah-rumah terangkat-angkat sampai ke langit, dibanting lagi ke bawah. 7 hari 7 malam, pohon kelapa, pohon kurma terpanting-panting ketimpa orang. Tewas meninggal. Pagi orang masuk rumah, rumahnya terangkat. Malam orang udah nggak tahan lagi, nggak bisa tidur. Tidur di dalam tanah terbongkar. Angin puting beliung, sehingga seluruh kaum Ad masuklah kubur. Itu kisah di dalam Al-Quran. Banyak negeri-negeri yang sudah dihancurkan karena berbuat maksiat. Semoga kita negeri Indonesia yang kaya raya ini selalu dilindungi Yang Maha Kuasa. Generasinya rajin belajar, rajin bekerja, rajin bertakwa, meneruskan perjuangan bangsa. Udah. Aduh, kayaknya ngap ya, kata ya Agus ya. Gimana dia? Ya. Udah sih itu ya? Sudah, kisahnya memang tidak panjang dijelaskan dalam Al-Quran. Tetapi itulah salah satu contoh negeri yang tidak berbekas, hilang dengan angin topan. Begitu Kak. Masya Allah. Nah, adik-adik semua di pondok pesantren ini, bagaimana? Semua kisah Nabi Hud sudah dibacakan, sudah diceritakan oleh Ayah Agus. Senang nggak? Senang. Benar? Cius? Ini apa? Wah, lapar ketahuan nih ya, lapar nih ngomong mie goreng nih. Di bulan puasa ini kita mesti tetap semangat. Jangan otak kita mikirnya makanan. Nih adik-adik yang di rumah juga pasti mikirnya makanan ya. Bikin Kak Firman aja ya. Masya Allah. Adik-adik semua yang Kak Firman cintai. Nah, Kak Firman mau ngasih kesempatan nih buat adik-adik di Pondok Pesantren Darul Qolam ini. Ada yang ingin bertanya Kak? Ya, silakan. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nazwa Aulia. Saya ingin bertanya, apakah kaum Nabi Hud yang meninggal masuk neraka? Sudah 2 kali diberi kesempatan untuk bertobat, tapi tidak mau bertobat, masuk dalam neraka. Mudah-mudahan kita jangan ya. Amin. Iya, jadi seperti itu deh. Bahwa kalau kita ini melanggar perintah Allah, tidak mengikuti ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita termasuk orang-orang yang memang akan celaka. Karena sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Jadi kita mesti ibadah 5 waktu. Amin ya Rabbal. Jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang masuk api neraka. Adik-adik yang ada di rumah, untuk ibu-ibu yang menemani anak-anaknya untuk nonton acara ini yang indah ini, makanya harus dijaga. Mulai dari ibadahnya, taklimnya, sekolahnya, biar menjadi anak-anak yang berprestasi, mempunyai akidah yang kuat. Alhamdulillah. Siapa lagi yang mau nanya? Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sabrina Maharani Paramita. Sebelumnya saya ingin bertanya, Ayah, pada usia keberapa sih Nabi Hud itu wafat? Usia keberapa ya? Dalam riwayat itu mengatakan 470 tahun. 470 tahun. Atau ada yang mengatakan 472 tahun. Seperti itu. Kalau Kak Firman ya nggak tahu. Tapi kalau itu kan umatnya Nabi Hud ya, atau Nabi Hud ya. Kita sebagai umatnya Rasulullah, untuk mengikuti Rasulullah dalam riwayat ada beberapa alim ulama yang mengatakan ada yang 63 tahun, ada yang 64 gitu kan. Usia Rasulullah tuh nggak seperti para nabi terdahulu gitu kan. Ataupun yang misalkan memang mengikuti jejaknya Rasulullah, ada yang 63 tahun ataupun ada yang 64 tahun, bonus setahun, alhamdulillah.
Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Bagaimana, puas dengan jawabannya? Adik-adik semua yang tadi nanya, udah puas dengan jawabannya? Udah puas belum? Masa masih semangat dong, jangan sedih, jangan. Ini sedih ya gara-gara mendengar cerita Nabi Hud kali ya? Iya. Alhamdulillah. Untuk kita adik-adik yang ada di rumah, Kak Firman masih punya keceriaan lainnya dan keseruan lainnya bersama adik-adik kita yang cantik ini di Pondok Pesantren Darul Qolam. Dan untuk itu kayaknya kita semua nih teman-teman harus meninggalkan Ayah Agus nih. Ayah, sedih ya kita ya. Tapi Kak Firman masih ada lagi nih cerita selanjutnya, kisah selanjutnya, permainan selanjutnya. Kita akan belajar bersama dengan guru-guru kita. Jadi untuk itu adik-adik yang ada di rumah jangan kemana-mana, masih dalam acara kami Ramadan Ceria. Ayah makasih banyak Ayah ya, nanti kita ketemu lagi ya. Sampai ketemu ya adik-adik semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih kita tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah kita masih semangat di bulan suci Ramadan ini. Adik-adik yang ada di rumah juga pasti semangat kan dalam acara Ramadan Ceria. Adik-adik yang ada di rumah ataupun adik-adik yang ada di Pondok Pesantren Darul Qolam 3. Alhamdulillah nih Kak Firman gak hanya sendiri. Saat ini Kak Firman lagi ditemani nih sama guru kita yang kece, yang cantik, Masya Allah, Ustazah kita. Alhamdulillah Ustazah kita ini lagi nulis-nulis sedikit. Lanjutkan dulu Ustazah. Kak Firman ingin menyapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Untuk adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita akan belajar bersama mengaji ta'limu ta'lim. Insya Allah mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini dengan kita belajar penuh dengan keikhlasan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Nah, untuk itu adik-adik yang ada di Pondok Pesantren Darul Qolam 3 masih semangat kan? Siap untuk belajar? Siap. Siap untuk jadi anak yang cerdas? Siap. Takbir. Untuk itu Kak Firman pengen nyapa nih Ustazah kita yang ada di sebelah Kak Firman di sini. Tunggu ya, adik-adik di rumah. Tunggu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat kabarnya Ustazah. Alhamdulillah sehat. Dengan Ustazah siapa? Ustazah Laila. Oh, Ustazah Laila. Kasih tepuk tangan buat Ustazah Laila. Nah, Ustazah Laila, Kak Firman bawa adik-adik Pondok Pesantren Darul Qolam 3 dan juga ada adik-adik yang ada di rumah. Nah, Ustazah, kira-kira untuk di bulan suci Ramadan ini tema yang pas untuk kita anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih bagus lagi, menjadi generasi pemuda yang lebih bagus lagi dan pemudi lebih bagus lagi. Apa temanya, Ustazah kira-kira? Mungkin temanya akan kita ambil dengan judul Fadilatu Syahri Ramadan atau yang kita sebut dengan keutamaan bulan Ramadan. Masya Allah. Keutamaan bulan suci Ramadan. Yeah. Baik untuk adik-adik yang ada di Pondok Pesantren juga adik-adik yang ada di rumah, langsung aja nih Kak Firman serahkan kepada ahlinya guru kita Ustazah Laila. Insya Allah mudah-mudahan kita ilmunya manfaat di dini wa dunya ila yaumil akhirah. Amin ya rabbal. Amin. Untuk itu Ibu Guru langsung aja nih kasih mata pelajaran buat kita semua. Terima kasih waktunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naharukum Said? Aywa. Di kesempatan kali ini Ustazah akan memberikan sedikit materi yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua yang berhubungan tentang bulan suci Ramadan. Dan kita ambil temanya adalah keutamaan bulan Ramadan atau dalam bahasa Arabnya bisa kita artikan Fadilatu Syahri Ramadan. Apa sih yang membuat bulan Ramadan itu memiliki keistimewaan yang banyak sekali, yang sangat ditunggu oleh kita sebagai umat muslim? Di seluruh penjuru dunia, umat muslim menanti akan datangnya bulan Ramadan. Kita juga sebagai muslim yang ada di Indonesia sangat amat menantikan kedatangan bulan Ramadan. Karena di dalamnya banyak sekali manfaat, banyak sekali hikmah, banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil dan bisa memberikan kita pahala insya Allah di dunia dan di akhirat.
Bulan suci Ramadan memberikan banyak sekali keutamaan. Di antaranya adalah dengan berpuasa di bulan suci Ramadan, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Kita dapat menahan hawa nafsu kita. Kita dapat menahan segala hal-hal buruk yang biasa kita lakukan. Dengan adanya puasa di bulan suci Ramadan ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagai seorang santri, kita pasti tahu apa saja keutamaan dalam puasa di bulan suci Ramadan. Banyak sekali manfaat, keutamaan, dan juga ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwasannya puasa di bulan Ramadan itu merupakan wajib, penting bagi kita semua. Paham semuanya? Cukup Kak Firman? Masya Allah. Baik adik-adik semua yang ada di sini, Bu Ustazah mungkin bisa dijelaskan ini ayat apa atau hadis atau dalil bisa dijelaskan? Oh, ini tema yang akan kita gunakan untuk pertemuan kali ini. Syahrul Ramadan wa fadilatuhu, atau yang bisa kita sebut dengan Fadilatu Syahri Ramadan. Ini merupakan judul besarnya. Artinya apa tuh Ustazah? Keutamaan bulan Ramadan. Masya Allah. Keutamaan bulan suci Ramadan. Ada lagi mau yang sampaikan Ustazah? Mungkin cukup itu aja ya Ustazah ya. Baik adik-adik yang ada di Pondok Pesantren Darul Qalam 3 ataupun adik-adik yang ada di rumah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya bulan suci Ramadan banyak kenikmatan dan juga banyak yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim wal muslimah. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 bulan yang sangat luar biasa untuk kaum muslimin wal muslimat. 3 bulan bergandengan, 1 yang terpisah. Rajab, Sya'ban, Ramadan dan Muharram. Dan ini bisa digunakan ya Bu Ustazah seperti itu ya. Nah, Kak Firman akan kasih kesempatan nih buat adik-adik semua, teman-teman Kak Firman untuk bertanya. Oke, Kak Firman kasih kesempatan nih. Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, dalil apa yang menganjurkan kita untuk berpuasa? Nah, Ustazah, dalil apa yang menganjurkan kita untuk berpuasa, Ustazah? Dalam Al-Quran disebutkan ada satu ayat yang menyebutkan bahwasannya kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dalilnya. Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman ya Ustazah ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Takwa, Allahu Akbar. Jadi puasa itu untuk menambah tingkat ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gimana, jelas? Paham ya? Adik-adik gimana? Paham? Adik-adik yang di rumah gimana? Paham nggak? Pastinya paham kan? Nanti bisa tanya-tanya lagi sama guru-guru terdekat di rumahnya. Alhamdulillah. Ada yang mau bertanya lagi? 2 orang. Oke, Kak Fian milih 1 yang di depan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, manfaat apa aja sih yang kita dapatkan waktu bulan Ramadan? Masya Allah, Ustazah. Manfaat apa aja sih yang bisa kita dapat dan kita petik di bulan suci Ramadan? Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat di bulan Ramadan ketika kita berpuasa. Kita dapat menahan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Kita dapat menjaga daya tahan tubuh kita dengan berpuasa. Dan juga dengan berpuasa pun kita akan terhindar dari hal-hal buruk atau dosa-dosa baik kecil ataupun besar. Karena dengan puasa kita akan terjaga syahwat kita, nafsu kita yang mana yang biasa kita lakukan di luar bulan Ramadan seperti itu. Masya Allah. Kasih tepuk tangan dong. Gimana? Cukup menyenangkan kan? Cukup kan? Jelas kan? Alhamdulillah. Gimana adik-adik yang ada di rumah?
Ini manfaatnya sangat luar biasa untuk kita semua, ya maupun yang belum balik usianya, ya belajar saja sampai setengah hari, nggak apa-apa kan Ustazah ya? Iya. Untuk yang belum balik, tapi yang udah balik mah jangan setengah hari. Tentang suara beduh, zuhur, langsung makan. Yo, aduh, di sini ada nggak nih? Ada nggak nih? Oh itu kayaknya bekas ada cabai tuh giginya tuh. Jangan ya, jangan sampai buka puasa. Apalagi ada ustazah orang nih, kumur-kumur sampai 3 kali. Saya perhatiin kumur yang pertama dikeluarin, kumur yang kedua dikeluarin, kumur yang ketiga saya tungguin kok nggak keluar-keluar ini airnya. Nggak taunya ditelen. Di sini ada nggak nih yang kayak gitu? Nggak ada ya. Jangan. Adik-adik yang di rumah kayak gitu nggak? Mudah-mudahan nggak seperti itu ya adik-adik yang di rumah ya. Lanjut aja ustazah lagi ya. Ada lagi ya yang pengen bertanya? Oke, kamu deh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan-amalan apa saja sih Jah yang diperbolehkan dan dianjurkan pada bulan Ramadan ini? Masya Allah, amalan apa saja yang memang dianjurkan di bulan suci Ramadan ini, Bu Ustazah? Karena bulan suci Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa, banyak sekali pahala yang bisa kita dapatkan, dan juga banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita kerjakan. Di antaranya adalah bersedekah kepada fakir miskin. Kita melakukan i'tikaf di masjid selama 10 hari di hari terakhir bulan Ramadan. Dan mungkin banyak sekali yang bisa kita lakukan, karena segala apapun yang kita lakukan ketika bulan Ramadan itu memberikan kita pahala. Kita mengerjakan kebaikan sekecil apapun itu pasti akan mendapatkan pahala, seperti itu. Masya Allah. Nah, adik-adik semua yang ada di pondok pesantren Darul Qalam 3 dan juga adik-adik yang di rumah, jangan sampai lalai. Ini bulan yang sangat luar biasa yang Allah turunkan untuk umatnya, Nabi Muhammad SAW. Pahala sholat sunnahnya saja menjadi pahalanya sholat wajib. Bagaimana sholat wajibnya pahalanya dilipat gandakan, betul Ustazah ya? Terus juga pada saat kita membaca ayat suci Al-Quran, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita zikiran, itikaf ya tadi Ustazah ya? Itikaf subhanallah, 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 subhanallah. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Jangan main HP. Jangan, yang penting kita memperbanyak ibadah. Adik-adik yang ada di rumah juga pun sama ya, jangan sampai lalai dalam ibadah. Tetap semangat? Tetap semangat? Untuk adik-adik yang ada di rumah jangan kemana-mana nih, kita masih dalam acara Ramadan Ceria. Adik-adik yang ada di rumah dan juga adik-adik di pondok pesantren Darul Qalam 3, alhamdulillah nih kita sudah kayaknya hampir selesai nih bersama guru kita nih, Masya Allah. Untuk itu sebelum kita keluar, karena masih ada acara lain nih, pasti juga adik-adik yang ada di rumah penasaran dong, acara apa lagi sih Kak Firman? Kayaknya acaranya serius banget, kayak acaranya ini seru banget, kayaknya acara ini menambah motivasi banget untuk kita melaksanakan bulan puasa, Masya Allah. Jadi jangan kemana-mana ya adik-adik, jangan kemana-mana. Nah untuk itu Bu Ustazah, Kak Firman ingin kita semua ini adik-adik di sini mendengarkan kata-kata mutiara sedikit saja untuk kita lebih semangat lagi untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Fadhol. Ya, mungkin karena kita tahu bahwasannya zaman semakin berkembang, ya kan? Teknologi semakin berkembang. Jangan sampai dengan adanya teknologi melalaikan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu akan mendapatkan pahala. Hal-hal baik, kebiasaan-kebiasaan baik yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu akan berpahala. Seperti halnya sholat, as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sama halnya dengan puasa, as-syamu yanha anil fahsya'i wal munkar. Puasa itu juga akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Cukup. Puasa itu Bu Ustazah ya bisa menahan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jangan nanti puasa nunggunya malam takbiran. Puasanya juga baru sehari ngomongin masalah lebaran. Puasanya juga baru mulai, ya kan? Biasanya kayak gitu tuh orang-orang tuh Bu Ustazah tuh, bukan di sini, di sono, jauh. Udah
ngomongin masalah takbiran, terus rambut cewek-ceweknya dibonding biar takbiran sama si doi. Ya, yang motornya apa, yang anak-anak cowoknya itu ngelap-ngelapin motor, masya Allah. Lebih baik kita bertakbir kan, bergema, nyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Oke, baik, kesimpulannya adik-adikku yang saya sayangi, tapi jangan baper. Adik-adik semua yang ada di sini, untuk pemirsa yang ada di rumah, khususnya adik-adik yang Kak Firman sayangin, ayo kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah kita rapatkan warisan bahwasanya kita ini semua bersaudara. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu memberikan keselamatan untuk orang lain, bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk orang-orang non-muslim pun sama. Karena Rasulullah itu turun ke muka bumi untuk merubah akhlak, bukan untuk menghancurkan akhlak. Kita punya ilmu, ayo kita pakai ilmu kita dengan tawadu. Bukan begitu Ustazah? Masya Allah. Ini belajar Kak Firman sama Bu Ustazah. Subhanallah. Jadi untuk adik-adik semua, ya Kak Firman kayaknya mohon pamit sama Bu Ustazah nih. Maafin Firman banyak salah dan kata ya, dan adik-adik semuanya ya. Untuk adik-adik di rumah, jangan kemana-mana nih, terus ikutin Kak Firman terusnya, oke? Oke ya? Oke dong. Bu Ustazah terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya. Adik-adik yang ada di sini, masih semangat gak? Siap untuk menantikan bulan suci Ramadan selanjutnya? Mudah-mudahan kita bertemu lagi di bulan suci Ramadan selanjutnya. Amin. Untuk itu, ayo ikut Kak Firman keluar. Kita ada hal-hal yang baru lagi yang harus Kak Firman tampilkan buat adik-adik di Pondok Pesantren Darul Qolam 3. Masih di sini dalam acara Ramadan Ceria. Lapar mengajarmu rendah hati selalu. Tadarus artinya memahami kitab suci. Tarawih mendekatkan